Ini adalah proses panen kacang pistachio secara tradisional. Kacang yang kita kenal sebagai kacang Arab hijau. Kacang mungil berwarna hijau lembut dengan rasa gurih yang khas sering menjadi oleh-oleh istimewa bagi jamaah haji dan umrah. Di balik kulit keras dan rasanya yang lembut, tersembunyi cerita panjang tentang alam dan ketekunan manusia. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana sebenarnya kacang pistachio dihasilkan? Dan mengapa gurun tandus Iran justru menjadi rumah terbaik bagi kacang pistachio? Wilayah Iran memiliki iklim kering dan panas, dengan musim panas yang panjang serta musim dingin yang sejuk. Inilah kondisi yang disukai pohon pistachio. Tanaman ini tumbuh subur di daerah semi gurun, di tanah miskin air dan garam tinggi, lahan yang nyaris tak bisa ditanami tanaman lain. Dengan akar panjang yang mampu menembus lapisan tanah dalam, pohon pistachio menyerap air dari kedalaman bumi dan bertahan hidup di suhu ekstrim hingga 45 derajat Celcius. Tanaman ini juga membutuhkan sekitar 1000 jam suhu dingin untuk beristirahat sebelum berbunga kembali di musim semi. Sebelum menghasilkan buah berharga, perjalanan pistachio dimulai dari pembibitan. Setiap pohon berasal dari biji pilihan, hasil panen terbaik musim sebelumnya. Biji direndam dengan air, sehingga membuat cangkangnya lembut. Dalam kondisi ini, biji memunculkan kecambah atau tunas putih kecil. Bibit ini kemudian dipindahkan ke wadah berisi campuran tanah berpasir, kompos, dan sedikit lempung, menyerupai tanah gurun aslinya. Dalam waktu beberapa minggu, tunas tumbuh menjadi bibit muda. Umumnya, petani menyeleksi bibit terbaik berdasarkan kekuatan batang dan kesehatan daun. Bibit yang lolos perawatan ini dipelihara selama 6 hingga 12 bulan, disiram secara teratur, serta dilindungi dari hama dan jamur. Bibit kemudian dipindahkan ke lahan tanam permanen. Lubang sedalam 1 meter disiapkan dengan campuran pasir dan kompos organik di dasarnya. Setiap pohon ditanam dengan jarak 5 hingga 6 meter, memberi ruang cukup bagi pertumbuhan akar. Untuk menjaga kualitas buah, banyak petani melakukan penyambungan batang. Batang bawah yang kuat disambungkan dengan batang atas dari varietas penghasil buah terbaik. Hasilnya adalah tanaman yang tahan terhadap kekeringan, tetapi tetap menghasilkan biji dengan rasa dan warna unggul. Beberapa minggu pertama adalah masa paling penting. Bibit disiram rutin dengan sistem tetes dan dilindungi dengan tiang penyangga dari angin gurun. Ketika daun pertama berubah menjadi hijau pekat dan batang mulai mengeras, pohon muda siap menghadapi kerasnya lingkungan gurun. Di awal musim semi, pohon-pohon pistachio mulai berbunga. Bunganya kecil, berwarna hijau kekuningan, dan tumbuh bergerombol di ujung ranting. Pistachio merupakan tanaman berumah dua, pohon jantan dan betina terpisah. Pohon jantan menghasilkan serbuk sari, sementara pohon betina menjadi tempat tumbuhnya buah. Penyerbukan terjadi melalui hembusan angin, bukan oleh serangga. Serbuk sari halus beterbangan dari pohon jantan dan menempel pada bunga betina dalam waktu singkat, hanya beberapa hari. Beberapa minggu setelah penyerbukan, buah muda pistachio mulai terbentuk. Kecil, berwarna hijau muda, dan masih rapuh. Pohon pistachio dikenal lambat tumbuh. Baru menghasilkan buah setelah berumur 7 hingga 10 tahun, namun dapat terus berproduksi lebih dari 100 tahun. Saat buah matang, kulit luarnya berubah dari hijau menjadi merah muda pucat. Cangkang keras di dalamnya terbelah secara alami, menciptakan bentuk seperti senyuman. Di dalamnya terdapat biji berwarna hijau lembut, kaya akan lemak sehat dan protein alami. Musim panen berlangsung antara Agustus hingga Oktober. Panen dilakukan sepenuhnya secara manual, tanpa mesin. Terpal besar dibentangkan di bawah pohon, dan para petani memetik buah satu persatu dan menjatuhkannya ke bawah. Petani berpengalaman mampu mengenali tingkat kematangan hanya dari sentuhan.
Kulit luar yang lembek menandakan biji siap panen. Sedangkan yang masih keras menandakan biji belum matang sempurna. Dalam satu hari, seorang pekerja dapat memetik hingga 70 kg pistachio segar. Begitu matahari mulai condong, terpal dilipat, keranjang diangkut, dan ladang kembali tenang. Buah segar dikumpulkan ke dalam karung besar dan segera dikirim ke pabrik pengolahan pada hari yang sama. Keterlambatan sedikit saja dapat menyebabkan terjadinya fermentasi alami yang merusak rasa dan warna biji. Sesampainya di pabrik, pistachio ditimbang dan diperiksa. Buah dengan kulit segar dan warna cerah disortir untuk kelas premium, sementara yang cacat dialokasikan untuk produk turunan seperti pasta atau minyak pistachio. Langkah pertama adalah pengupasan kulit luar. Lapisan tipis berwarna merah muda atau krem dilepaskan dengan mesin pengupas berputar lembut. Dalam hitungan detik, kulit terlepas dan menyisakan cangkang keras di dalamnya. Buah kemudian dicuci dengan air bertekanan tinggi untuk menghilangkan sisa getah dan debu. Lalu melewati tangki pemisahan alami. Buah kosong akan mengapung di permukaan, sementara buah berisi tenggelam ke dasar tangki, menandakan kualitas terbaik. Pistachio yang bersih dikeringkan untuk menurunkan kadar air dari 40% menjadi sekitar 6%. Di Iran, metode tradisional masih digunakan. Biji dijemur di bawah matahari gurun selama 2 hingga 3 hari, sambil dibalik secara berkala agar kering merata. Setelah kering, pistachio melewati penyortiran akhir. Pekerja memeriksa setiap butir secara manual, sementara pabrik besar menggunakan pemindai optik otomatis untuk mendeteksi warna dan bentuk. Setelah melewati proses pengeringan dan penyortiran, pistachio mentah kini siap memasuki tahap akhir, pemanggangan dan penyempurnaan rasa. Pistachio yang telah kering dimasukkan ke dalam mesin pemanggang besar, berbahan baja tahan panas. Suhu dijaga antara 120 hingga 160 derajat Celcius. Selama pemanggangan, lemak alami dalam biji mulai meleleh, menghasilkan aroma gurih dan tekstur renyah. Warna bijinya pun sedikit berubah, dari hijau muda menjadi hijau keemasan, dengan cangkang luar yang tampak lebih terbuka. Setelah keluar dari oven, pistachio masih panas dan segera masuk ke tahap pemberian bumbu. Bagi pasar tradisional Iran dan Timur Tengah, pistachio biasanya hanya diberi garam laut halus untuk menjaga cita rasa aslinya. Pistachio matang kemudian dikemas dalam kedap udara atau toples kaca, memastikan rasa dan aroma tetap segar hingga berbulan-bulan. Produk ini lalu siap didistribusikan ke pasar lokal, toko oleh-oleh haji di Mekah dan Madinah, hingga supermarket di seluruh dunia. Bagi rakyat Iran, pistachio bukan sekadar hasil pertanian, tetapi simbol nasional, sumber kehidupan bagi ratusan ribu keluarga, dan kebanggaan yang diwariskan turun-temurun. Setiap butir kacang hijau ini membawa kisah tentang tanah yang keras, manusia yang sabar, dan alam yang menakjubkan.